Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubaidah, Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar perpajakan. Yang pertama, definisi dan unsur perpajakan. Definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak adalah pembayaran wajib tanpa adanya imbalan kepada pemerintah. Unsur-unsur pajak: yang pertama, subjek pajak; yang kedua, wajib pajak; yang keempat, tanpa jasa timbal; yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara; yang kelima, objek pajak; yang keenam, tarif pajak. Kemudian yang B, definisi pajak, pengelompokan serta tarif pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Sedangkan tarif pajak dibagi dalam 4 jenis, yaitu tarif pajak regresif, tarif pajak tetap, tarif pajak progresif, dan tarif pajak proporsional. Yang C, teori pemungutan pajak dan syaratnya serta tata caranya. Yang pertama, teori yang mendukung pemungutan pajak. Ada teori asuransi, teori kepentingan, teori pikul, teori bakti, teori asas daya beli. Nah, syarat pemungutan pajak: yang pertama, syarat keadilan pemungutan pajak harus adil; syarat yudris pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang; syarat ekonomis tidak mengganggu perekonomian. 4. Syarat finansip pemungutan pajak harus efisien atau sederhana. Selanjutnya, di sini selanjutnya yang 3, sistem pemungutan pajak. Official assessment adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat terpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Terus self assessment system adalah sistem penentuan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Kemudian ada withholding system, adalah sistem pemungutan pajak. Withholding system, besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga. Kemudian D, kedudukan pajak material dan formil. Hukum pajak material. Hukum ini memuat norma-norma menjelaskan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak, pihak yang dikenakan pajak atau subjek pajak, besaran pajak yang dikenakan, tarif pajak, segala sesuatu berkaitan dengan timbul dan dihapusnya utang pajak, serta dinas sanksi-sanksi dalam hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Nah, yang kedua, hukum pajak formil merupakan hukum yang memuat prosedur untuk mewujudkan hukum pajak pematerial menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Hukum pajak formil memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan monitoring dan evaluasi. Nah, yang C, timbul dan hapusnya utang perpajakan. 2, ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. Yang pertama, ajaran formil dan ajaran material, seperti tadi yang dijelaskan. Hapusnya utang pajak disebabkan pembayaran kompensasi kadaluarsa dan pembebasan dan penghapusan. Nah, yang terakhir adalah ada hambatan pemungutan pajak. Perlawanan pasif, masyarakat enggan membayar pajak disebabkan hambatan pemungutan pajak. Yang pertama, sering disebut hambatan pemungutan yang timbul karena adanya perlawanan pasif yang perlawanan aktif. Yang pertama, perlawanan pasif dilakukan bisa berupa keengganan wajib pajak pembayaran pajak. Yang kedua, perlawanan aktif. Perlawanan aktif ini memiliki 2 bentuk. Bentuk pertama disebut take avoidance, istilah untuk menyebut upaya-upaya menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Bentuk yang kedua adalah take evasion, merupakan upaya menghindari pajak dengan cara melanggar hukum atau ilegal. Nah, sekian dari saya hasil presentasi saya tadi.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.